Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai dampak teknologi informasi terhadap produktivitas kualitas hidup. Baik, di sini pada sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai judul dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Bagian ini memiliki arti yaitu bagaimana teknologi informasi mempengaruhi cara manusia bekerja serta menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan presentasi kali ini adalah untuk memberi gambaran awal mengenai presentasi yang akan membahas perkembangan TI di Indonesia, dampaknya terhadap produktivitas, kualitas hidup digital, studi kasus nasional, serta refleksi etis yang harus menjadi perhatian profesional di bidang teknologi rekayasa internet. Baik, selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ada apa itu produktivitas digital dan kualitas hidup digital. Nah, produktivitas digital mengacu pada kemampuan untuk meningkatkan output kerja melalui pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan internet, perangkat lunak, kolaborasi, cloud computing, dan sistem otomatisasi, banyak proses kerja yang dulunya lambat bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terukur. Teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan dari mana saja, akses data menjadi lebih cepat, dan koordinasi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya ada konsep kualitas hidup digital. Nah, kualitas hidup digital menggambarkan bagaimana teknologi mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hiburan, bahkan administrasi pemerintahan. Teknologi juga membuat masyarakat dapat berinteraksi dengan lebih mudah, mendapatkan informasi lebih cepat, dan menghemat waktu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya ada transformasi digital Indonesia 2045. Visi transformasi digital 2045 yang dicanangkan pemerintah bertujuan membawa Indonesia menjadi negara berdaya saing global melalui penguatan teknologi. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, peningkatan literasi digital nasional, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Program ini penting karena Indonesia bergerak menuju masyarakat serba digital. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia sudah melebihi 1.000 triliun menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kini sangat bergantung pada teknologi. Sektor seperti perdagangan online, layanan transportasi digital, layanan pembayaran, serta konten kreatif memberi kontribusi besar dalam penumbuhan PDB. Selanjutnya, yaitu perkembangan TI di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet sangat cepat. Di Indonesia, kini memiliki lebih dari 215 juta pengguna internet, menjadikannya salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Pertumbuhan ini meningkatkan kebutuhan terhadap koneksi yang cepat, stabil, dan terjangkau untuk mendukung aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur berskala nasional. Pemerintah membangun Palaparing sebagai tulang punggung internet nasional, menghubungkan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, peluncuran satelit Satria 1 sangat penting untuk menyediakan akses internet ke fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor desa di wilayah 3T yang belum tersentuh jaringan fiber. Selanjutnya ada digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Nah, perkembangan TI terlihat dari meningkatnya penggunaan teknologi pada UMKM, industri,
manufaktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, UMKM kini menggunakan marketplace sebagai toko utama. Sektor pertanian memakai IoT untuk memantau kondisi tanah, dan pendidikan menggunakan platform pembelajaran online untuk akses materi. Selanjutnya ada peran teknologi dalam ekonomi nasional. Digitalisasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Banyak pekerjaan baru muncul berkat teknologi seperti content creator, admin marketplace, analisis data, cloud engineer, hingga teknisi jaringan. Teknologi membuka peluang ekonomi yang lebih luas di berbagai wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada tantangan TI yang masih harus diatasi ya. Nah, walaupun kemajuannya sangat pesat, di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan akses internet antar kota dan desa, lalu rendahnya literasi digital masyarakat, risiko keamanan data, serta kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknologi. Nah, tantangan-tantangan ini harus diatasi agar digitalisasi tidak menciptakan kesenjangan baru. Pada slide selanjutnya yaitu teknologi dan produktivitas. Yang pertama, ada peran cloud dalam efisiensi kerja. Cloud computing menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja. Dengan cloud, semua data dan dokumen dapat diakses kapan saja tanpa harus berada di kantor. Hal ini mempercepat alur kerja dan memudahkan kolaborasi antar pegawai. Banyak perusahaan di Indonesia, termasuk UMKM, mulai beralih ke layanan cloud lokal seperti Dewa Web, IDC, Cloud Host, dan Telkomsel Cloud. Karena lebih murah, lebih aman, dan mendukung kebutuhan bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada kontribusi IoT terhadap otomatisasi dan efisiensi. Internet of Things memberikan dampak besar terutama pada sektor industri dan pertanian. Di industri, IoT digunakan untuk mengatur mesin secara otomatis, memantau temperatur, hingga mendeteksi kerusakan sebelum terjadi. Semua ini menurunkan potensi downtime dan meningkatkan jumlah produksi di pertanian. Di pertanian, IoT membantu petani memantau kondisi tanah dan cuaca sehingga mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar perkiraan. Selanjutnya ada sistem informasi untuk mempercepat administrasi dan proses bisnis. Penggunaan sistem informasi membuat banyak pekerjaan administrasi menjadi lebih cepat dan akurat. Pada teknologi dahulu, pencatatan dilakukan secara manual, lalu ada rawan kesalahan dan memakan banyak waktu. Nah, kini dengan sistem digital, data karyawan, laporan keuangan, dan inventaris dapat diproses hanya dalam hitungan detik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan fokus strategi pengembangan. Dan yang terakhir ada platform digital sebagai pendorong pertumbuhan UMKM. Platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Dewa Web, Telkomsel Cloud, dan lain sebagainya, ini meningkatkan produktivitas melalui pemasaran dan layanan online. Pelaku usaha tidak perlu lagi nih mengandalkan toko fisik karena pemasaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Dengan berbagai fitur seperti pembayaran digital dan pengiriman otomatis, UMKM, dan lain sebagainya menjadi lebih produktif dan kompetitif. Next, yang kelima ada dampak positif TI pada produktivitas. Nah, yang pertama itu ada pengurangan biaya operasional perusahaan atau menurunkan biaya operasional ya. Teknologi membantu mengurangi biaya operasional dengan mengotomatisasi pekerjaan yang dulunya membutuhkan banyak tenaga manusia. Nah, sistem digital menggantikan penggunaan kertas, alat fisik, dan proses manual yang lambat. Penghematan ini membantu perusahaan mengalokasikan dana ke hal yang lain seperti inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan lebih cepat, data real time. Nah, berkat sistem digital, data dapat diperbarui secara otomatis dan disajikan dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Hal ini memungkinkan manajemen mengambil keputusan berdasarkan informasi nyata yang terjadi di lapangan. Proses analisis yang cepat membuat perusahaan lebih responsif terhadap perusahaan pasar dan kondisi internal. Selanjutnya ada kolaborasi tanpa batas lokasi.
Aplikasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan Zoom membuat kita kolaborasi menjadi lebih sederhana. Pegawai dari lokasi yang berbeda dapat bekerja dalam satu dokumen secara bersamaan, berdiskusi secara daring, dan juga menyelesaikan proyek tanpa harus bertemu langsung. Nah, ini membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada smart farming meningkatkan efisiensi pertanian. Nah, teknologi meningkatkan produksi petani melalui sistem smart farming dengan sensor yang memantau kondisi tanah. Petani dapat mengetahui kapan harus menyiram, memberi pupuk, atau memanen. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menghemat sumber daya seperti air dan pupuk. Dan yang terakhir ada meningkatkan daya saing industri nasional. Nah, digitalisasi membuat industri Indonesia mampu bersaing secara global. Dengan otomatisasi, kualitas produk dapat dijaga lebih konsisten dan proses produksi menjadi lebih cepat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke slide telework atau kerja jarak jauh. Yang pertama yaitu perubahan pola kerja setelah pandemi. Pandemi COVID-19 mengubah cara kerja masyarakat secara drastis. Banyak perusahaan yang awalnya terbiasa dengan sistem kerja tatap muka mendadak harus beralih ke WFH. Setelah pandemi mereda, pola kerja jarak jauh tetap digunakan karena terbukti mampu menjaga produktivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, tren hybrid work di lingkungan ASN dan perusahaan. Pemerintah mengadopsi sistem kerja hybrid bagi ASN untuk memberikan fleksibilitas dan meningkatkan efektivitas. Pelayanan publik, banyak perusahaan swasta juga menerapkan sistem hybrid karena dianggap lebih hemat biaya operasional dan memberikan kenyamanan bagi pekerja. Kemudian dampak positif telework terhadap produktivitas pekerja. Dengan bekerja dari rumah, pekerja dapat mengatur waktu lebih fleksibel dan menghindari stres perjalanan. Produktivitas meningkat karena waktu yang biasanya dihabiskan untuk bepergian dapat dialihkan ke aktivitas kerja. Selain itu, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga menjadi lebih baik. Nah, dampak negatif dari telework terhadap kesehatan mental dan sosial juga membawa tantangan. Salah satunya digital burnout akibat terlalu sering terhubung secara online. Pekerja mudah mengalami kelelahan mental karena batas antara waktu kerja dan waktu istirahat menjadi kabur. Selain itu, kurangnya interaksi sosial langsung dapat mengganggu kondisi emosional pekerja. Tantangan telework dalam lingkungan rumah, bekerja dari rumah juga mengakibatkan distraksi terutama bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga kecil. Tantangan lainnya adalah koneksi internet yang lebih stabil, ruang kerja yang kurang memadai, dan kesulitan menjaga konsentrasi. Selanjutnya, ke slide kesenjangan digital di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan akses internet antara desa dan kota menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan teknologi Indonesia. Wilayah perkotaan memiliki akses internet cepat dan stabil, sementara banyak wilayah pedesaan dan daerah 3T masih mengalami koneksi yang terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Hal ini menyebabkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah tersebut tertinggal dibandingkan kota besar. Kemudian keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T, yaitu permasalahan utamanya yang menyebabkan kesenjangan digital adalah keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Jaringan fiber sulit dibangun di wilayah dengan kontur geografis ekstrim seperti pegunungan atau kepulauan kecil. Selain itu, biaya pembangunan infrastruktur sangat besar sehingga operator telekomunikasi enggan membangun BTS di daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kemudian upaya pemerintah melalui Palaparing, pemerintah meluncurkan Palaparing sebagai proyek nasional untuk membangun jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh Indonesia. Proyek ini mempercepat akses internet di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau dan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Walau begitu, masih ada daerah yang belum merasakan manfaat sepenuhnya karena belum tersentuh layanan BTS. Solusi akses fasilitas
Kemudian kita masuk ke slide teknologi kesehatan digital. Pertama, layanan telemedicine sebagai solusi modern seperti Halodoc dan Alodokter semakin populer di Indonesia karena memudahkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Model layanan ini konsultasi memberikan solusi terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Konsultasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses kapan saja. Dan platform Peduli Lindungi dan transformasi kesehatan digital. Aplikasi ini yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan pandemi kini menjadi bukti bahwa teknologi dapat mengelola data kesehatan masyarakat secara masif. Aplikasi Peduli Lindungi ini mempermudah monitoring kesehatan, vaksinasi, hingga tracing kasus. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar teknologi dalam sistem kesehatan nasional. Kemudian digunakan SIMRS untuk mengelola rekam medis, antrian, administrasi pasien, dan laporan rumah sakit. Dengan digitalisasi, rumah sakit dapat memberikan layanan lebih cepat, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan integrasi antara dokter, perawat, dan bagian administrasi. Ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian manfaat teknologi kesehatan digital membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan jarak. Selain itu, dokter dapat memberikan diagnosis lebih akurat berkat rekam medis digital yang tersimpan secara teratur. Di sisi lain, proses pengobatan menjadi lebih efisien dan terukur karena semua data pasien tersimpan secara otomatis. Kemudian tantangan keamanan data dan privasi pasien, manfaatnya besar. Digitalisasi kesehatan membawa risiko kebocoran data yang mengandung informasi sensitif. Kasus kebocoran data kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem keamanan masih perlu ditingkatkan. UU Perlindungan Data Pribadi hadir untuk mengatur penggunaan data pribadi, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dampak sosial TI. Yang pertama, kemudian akses informasi dan layanan publik. Teknologi informasi membuat masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dengan mudah, seperti pembayaran pajak online, pembuatan dokumen kependudukan, dan konsultasi kesehatan. Yang kedua, mobilitas kerja dan aktivitas yang lebih fleksibel. TI memberikan kebebasan bagi pekerja untuk menyelesaikan tugas dari mana saja tanpa harus terikat pada lokasi kantor. Selanjutnya, penyebaran informasi yang lebih cepat. Media sosial dan platform komunikasi membuat berita dan informasi menyebar dengan sangat cepat. Kemudian risiko kecanduan digital dan burnout. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan digital. Yang terakhir, penurunan interaksi sosial secara langsung. Perkembangan teknologi juga mengubah cara manusia berinteraksi. Kita masuk ke slide 10, yaitu etika profesional TRI. Yang pertama, menjaga keamanan data dan jaringan. Etika profesional di bidang TRI menekankan bahwa setiap praktisi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data. Yang kedua, mengurangi risiko kebocoran informasi. Di sini, menjunjung tinggi integritas dalam pekerjaan, termasuk tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan akses, dan tidak merugikan pengguna. Yang ketiga, mendukung pemerataan digital. Etika profesi juga mencakup upaya untuk memastikan pemerataan akses teknologi bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, mengutamakan transparansi dan integritas teknologi. Selain itu, profesional TI dituntut untuk bekerja dengan transparan, terutama ketika mengembangkan aplikasi atau sistem yang akan digunakan publik. Yang kelima, mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Inti dari etika profesional TRI adalah memastikan teknologi yang dikembangkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, segitu saja penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke
studi kasus. Jadi penerapan WFH oleh Perpustakaan Teknologi di Jakarta itu adalah salah satu contoh penerapan telework yang sukses. eh, Adalah perusahaan teknologi di Jakarta yang memutuskan untuk menerapkan sistem WFH secara permanen bagi sebagian besar karyawannya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil observasi selama pandemi yang menunjukkan bahwa pekerja tetap produktif meski berada di rumah. Peningkatan produktivitas setelah telework diterapkan. Nah, dalam internal perusahaan menunjukkan adanya peningkatan produktivitas sehingga 20% sejak WFH diberlakukan, pekerja merasa lebih fleksibel dalam mengatur waktu sehingga mampu menyelesaikan lebih banyak tugas tanpa tekanan perjalanan jauh dan jam kerja yang terlalu panjang. Nah, hal ini membuktikan bahwa telework itu dapat menjadi model kerja yang efektif. Lalu, keuntungan bagi karyawan dan perusahaannya. Nah, untuk bagian itu, dari sisi karyawan, WFH ini memberikan kebebasan dalam mengatur ritme kerja, serta meningkatkan keseimbangan antara waktu pekerja dan waktu pribadi. Bagi perusahaan, biaya operasional seperti listrik, fasilitas kantor, dan uang kerja dapat ditekan. Ini membuat telework menjadi pilih strategis bagi perusahaan teknologi modern. Nah, untuk tantangan yang muncul sendiri itu telework juga memiliki tantangan seperti sulitnya menjaga disiplin kerja tanpa pengawasan langsung. Beberapa karyawan itu sering mengalami masalah komunikasi dengan timnya, terutama ketika bekerja lintas zona waktu. Keamanan data juga menjadi isu penting karena pekerja mengakses sistem perusahaan dari jaringan rumah yang mungkin kurang aman. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oh, maaf, tadi masih di slide sebelumnya. Di studi kasus kedua yaitu kesenjangan digital. Nah, jadi di sini tuh ada keterbatasan akses internet di wilayah Papua. Nah, jadi Papua ini adalah salah satu contoh nyata di daerah yang menghadapi masalah kesenjangan digital. Banyak wilayah di Papua ini yang masih belum memiliki akses internet stabil karena keterbatasan infrastruktur. Hal ini menghambat akses pendidikan, lalu layanan kesehatan, dan peluang ekonomi masyarakat setempat. Lalu untuk dampak besar di dunia pendidikannya, itu pelajar di Papua mengalami kesulitan mengakses materi online maupun mengikuti kegiatan belajar digital. Jadi ketika pembelajar daring diterapkan secara nasional, banyak siswa di Papua itu tertinggal karena tidak memiliki koneksi internet yang memadai atau bahkan perangkat yang mendukung gitu. Dan untuk hambatan UMKM dan aktivitas ekonomi lokal. Nah, jadi untuk UMKM di Papua juga menghadapi kesulitan untuk masuk ke pasar digital. Nah, tanpa internet mereka ini tidak dapat mempromosikan produk di marketplace untuk memanfaatkan layanan logistik digital. Akibatnya, UMKM di sana memiliki daya saing yang rendah dibanding UMKM kota besar. Lalu untuk upaya pemerintah melalui Satria 1 dan pembangunan BTS. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah ini mengaktifkan satelit Satria 1 untuk membangun BTS 4G di sejumlah daerah Papua. Program ini bertujuan menghadirkan akses internet ke sekolah, seperti puskesmas, kantor listrik, serta pusat layanan masyarakat lainnya. Nah, langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Nah, untuk studi kasus ketiga yaitu IoT pertanian. Jadi, pemanfaatan sensor tanah dan cuaca dalam pertanian Indonesia. Nah, teknologi IoT telah membawa perubahan signifikan di dunia pertanian Indonesia. Dengan menggunakan sensor tanah, petani dapat mengetahui tingkat kelembapan, suhu tanah, dan kebutuhan nutrisi tanaman secara akurat. Sensor cuaca juga membantu memprediksi perubahan iklim, lalu dapat memenuhi waktu tanam, informasi yang sangat penting karena kondisi alam di Indonesia sangat dinamis dan seiring perubahan secara tiba-tiba. Nah, untuk irigasi pintar. Nah, irigasi menjadi salah satu teknologi IoT yang paling membantu petani. Sistem ini akan mengalirkan
air secara otomatis ketika tanah mencapai kondisi tertentu yang membutuhkan penyiraman. Teknologi ini membantu pengguna air lebih efisien dan membantu petani menghemat banyak waktu, terutama bagi mereka yang bekerja di lahan luas. Nah, lalu yang selanjutnya, sistem monitoring hama otomatis. Nah, teknologi monitoring hama itu juga diterapkan melalui sensor dan kamera berbasis IoT. Dengan alat ini, petani dapat mengetahui adanya serangan hama lebih awal, sehingga mereka dapat mengurangi kerugian hasil panen dan meningkatkan kualitas produksi pertaniannya. Nah, yang terakhir itu ada dampak. Jadi, dampaknya itu dengan penggunaan IoT, hasil panen meningkat secara signifikan karena petani dapat mengelola lahan secara lebih presisi. Teknologi ini juga menurunkan biaya operasional karena penggunaan air dan pupuk menjadi lebih terkontrol. Tidak hanya itu, UMKM pertanian juga memanfaatkan IoT dapat meningkatkan kualitas produk mereka sehingga lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Oke, bisa ke slide berikutnya. Tantangan TI terhadap kualitas hidup. Oke, jadi waktu layanan yang berlebihan dan dampak terhadap kesehatan. Nah, meningkatkan penggunaan perangkat digital membuat masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu depan layar. Hal ini menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti mata lelah, gangguan tidur, hingga postur tubuh yang buruk. Penggunaan perangkat digital yang berlebihan juga dapat menurunkan kualitas tidur karena cahaya biru pada layar itu menggunakan hormon melatonin. Nah, lalu kurangnya regulasi digital yang tepat dan kuat. Transformasi digital yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Banyak aspek digital seperti perlindungan data pribadi, kenyamanan aplikasi, dan iklim digital belum diatur secara detail. Tanpa regulasi yang tepat, masyarakat rentan terhadap penipuan online, hoaks, dan penyalahgunaan data pribadi. Oke, lalu ancaman kebocoran data dan kasus PDN 2024. Nah, kasus kebocoran data Pusat Data Nasional PDN pada tahun 2024 itu menjadi contoh besar bahwa keamanan sistem digital di Indonesia masih belum optimal. Kebocoran data berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan layanan digital. Insiden ini menunjukkan pentingnya sistem keamanan yang kuat, audit berkala, serta peningkatan kompetisi keamanan siber nasional. Nah, lalu yang selanjutnya, rendahnya kompetisi dan literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Banyak pengguna belum memahami cara menjaga keamanan akun, etika komunikasi digital, atau cara memverifikasi informasi yang mereka terima. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah terjebak dalam penipuan online dan menyebabkan penyebaran hoaks. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ringkasan materi. Nah, jadi dampak teknologi terhadap produktivitas. Teknologi informasi ini telah membawa peningkatan produktivitas yang signifikan sebagai sektor cloud computing, IoT, platform digital, dan sistem informasi membantu mempercepat pekerja dan dapat menurunkan biaya, serta mempermudah kolaborasi. Perubahan ini menjadi teknologi sebagai pilar utama produktivitas modern. Nah, untuk dampak terhadap kualitas hidup masyarakat, dalam hal ini kualitas hidup teknologi mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi. Nah, kehadiran aplikasi digital ini memberikan kenyamanan lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, teknologi juga membawa tantangan seperti kecanduan digital, gangguan kesehatan, penurunan interaksi sosial. Nah, untuk di bagian kesenjangan digital sebagai isu utama Indonesia, yaitu salah satu masalah yang paling mendesak adalah kesenjangan digital antar kota dan desa. Banyak wilayah terpencil masih belum dapat menikmati manfaat teknologi karena infrastruktur digital yang inklusif. Lalu yang terakhir ini ada
pentingnya etika profesi TRI. Nah, jadi etika profesi dalam bidang teknologi saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap selaras dengan nilai kemanusiaan. Profesi TRI harus berkomitmen terhadap keamanan data, transparansi integrasi, dan pemantauan akses digital agar teknologi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya. Oke, kita bisa lanjut ke diskusi. Oke, jadi pada sesi diskusi kali ini ada 3 pertanyaan, jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi mulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat teman-teman tentang masih adanya kesenjangan internet antara wilayah perkotaan dan desa atau daerah 3T di Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat sekitar? Dimulai dari Kak Yuli dulu mungkin ya. Oke, kalau menurut saya sendiri, kesenjangan internet itu bisa mempengaruhi kesempatan pendidikan dan lapangan kerja. Karena eh, pelajar di desa itu tertinggal, sulit mengikuti perkembangan teknologi sehingga kesenjangan kualitas pendidikan semakin lebar. Tanpa internet mereka ini bisa kehilangan akses ke sumber belajar modern. Karena setelah sebelumnya saya juga pernah ya di daerah terpencil gitu. Di sana tuh mungkin buku saja itu mereka masih berbareng-barengan. Jadi dengan adanya internet itu mereka tuh bisa lebih mudah. Jadi mereka tuh bisa mengakses materi melalui internet karena dari sisi fisik saja mereka masih kekurangan begitu. Tapi dengan adanya internet ini seharusnya mereka bisa terbantu. Tapi ternyata internet juga masih terbatas di daerah terpencil. Itu sih kalau menurut saya. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri itu dari sisi ekonomi ya. Kalau dari sisi ekonomi itu UMKM di daerah 3T itu sulit berkembang karena tidak dapat memasarkan produk secara online. Hal ini membuat pelaku usaha di desa kurang kompetitif dibanding UMKM di kota besar. Nah, kesenjangan ini berpotensi memperlebar jurang ekonomi di antar wilayah. Mungkin dari saya itu saja cukup. Sebenarnya menurut pendapat saya tentang kesenjangan internet antar kota dan desa atau daerah 3T ini, pemerintah harusnya memberikan prioritas pembangunan infrastruktur digital di wilayah terpencil. Dengan internet yang merata, masyarakat desa bisa mendapatkan akses informasi, layanan kesehatan digital, dan peluang kerja jarak jauh, sebagaimana yang dinikmati masyarakat kota. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan diskusi yang kedua ya. Di Indonesia masih sering mengalami kasus kebocoran data, contohnya PDN 2024. Nah, menurut teman-teman apa penyebab utama dari masalah ini dan bagaimana solusi yang paling realistis? Siapa duluan yang memulai? Mungkin kasih perlu deh. Menurut saya, kebocoran data banyak terjadi karena sistem keamanan digital pemerintah maupun swasta masih lemah. Banyak server tidak diperbarui, tidak memiliki enkripsi kuat, atau menggunakan password yang mudah ditebak. Hal ini membuat peretas mudah masuk. Kak Yuli, mungkin mau menambahkan? Oke, kalau dari saya sendiri ya, penyebabnya itu karena kelemahan SDM. Nah, jadi kelemahan SDM ini menjadi faktor penting. Banyak operator tuh tidak memahami prosedur keamanan atau sistem yang tidak diawasi secara berkala. Jadi, tanpa tenaga ahli yang kompeten, sistem digital itu akan selalu rentan ya, seperti masalah Kominfo waktu pas tahun lalu sepertinya ya. Nah, itu kan salah satu ahli-ahli yang bukan tidak sih, kurang kompeten. Bagaimana bisa data sebesar itu bisa bocor gitu. Dari situ kan sudah terlihat tuh ternyata kurangnya apa namanya kelemahannya SDM lah untuk para ahli IT gitu. Oke, mungkin itu saja. Baik, pada pertanyaan kedua nih saya setuju dan sependapat dengan Kak Siva dan Kak Yuli. Mungkin kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga yaitu banyak pekerja Indonesia mengalami
burnout atau kelelahan digital. Nah, menurut teman-teman, apa faktor pemicunya dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Nah, kalau digital burnout itu muncul karena pekerja itu terlalu sering ya terhubung dengan perangkat digital. Nah, bahkan di luar jam kerja sekalipun. Nah, notifikasi yang terus-terusan membuat otak itu tidak pernah beristirahat. Jadi kalau misalkan ada notif, kita tuh langsung cepat untuk apa ya, untuk menanggapinya gitu ya, tanpa ada jeda untuk beristirahat. Nah, kalau menurut saya cara mengatasinya itu menetapkan batas waktu untuk penggunaan perangkat-perangkat tersebut. Mungkin itu saja dari saya cukup. Kemudian kalau menurut saya burnout itu terjadi karena budaya kerja yang menuntut respon cepat. Banyak pekerja merasa harus selalu online meski sebenarnya tidak perlu. Solusinya itu adalah manajemen waktu kerja yang jelas dan komunikasi yang lebih sehat antara atasan dan karyawan. Kalau saya Kak Yuri sendiri, mungkin. saya sudah merasa cukup ya dengan pendapat dari Kak Sipa dan Kak Nela karena saya sangat setuju dengan mereka. Mungkin hanya itu saja. Baik, mungkin begini saja presentasi dari kita. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan pada saat presentasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.